disenangi itu tidak akan terasa capek. Makanya namun tidak rasa capek itu berarti tidak didasari dengan rasa senang hati. Jadi al-amalu bil mahabbati la yakunu tutul ila qulubihim. Orang melaksanakan sesuatu didasari dengan rasa senang itu tidak akan terasa capek dalam hatinya. Dia akan masuk hati. Dalam hati tidak akan terasa capek. Termasuk kita ibadah, kalau disenangi insya Allah tidak akan terasa capek. Tapi dalam untuk disenangi, aduh, bahas sholat lagi, aduh, bahas ngaji, aduh, bahas maca Quran, aduh, baca zikir, aduh, karena tidak senang, gitu, tidak senang. Tapi kalau senang, insya Allah disenangi, tidak akan terasa. Bukan tidak capek, tapi tidak dirasa. Zaman musuh, sapu putih musuh. Berkuat bisa musuh di bawah, musuh di balungan, musuh di laut. Sapu putih tidak dirasa tidak sulit. Nanti kan di saat di Cimanuk ayah nuker musuh, kata monyet tidak punukna tidak dirasa. Ayah monyet tidak punukna. Naik monyet tidak dirasa. Kenapa? Ya senang. Kerasa senang. Maka itulah yang disebut amal bi mahabbati la yakunu ila. Sabar. Nah, sabar kebalikan dari nafsu. Kalau sabar, maka hamba akan jadi penguasa. Dirinya akan jadi penguasa, orang yang sabar. Yasilul abida mulukan. Kalau tadi yasilul mulukan abidan. Contoh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam orang yang sabar. Bahkan bisa beli li'anal abda bisa belihi yanalu mayurid. Sebab jamaku sabar, segala perkara bakal berhasil. Jadi berhasil itu karena sabar. Contoh ayeuna pembagian di gubernur, presiden, kajama anu tidak mampu. San kabarnya sabar. Dan sabar mah kabagian deh. Zaman lain ada, di sabar mah si sabar dan sabar mah kabagian. Ya, nu bakal kabagian anu kekereut, nu kekereut kebagian, maka bisa jadi loba kebagian kan. Jadi sabar itu bisa menghasilkan apa yang diharapkan dengan sabar. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam putrana Nabi Yakub alaihi salam. Karena sabar, ya akhirnya Siti Julaiha oge jadi istrina, padahal beliau adalah istri seorang raja kan. Istri seorang raja, di mana Nabi Sulaiman itu dari keturunan negeri Syam. Negeri Syam, Syamnya Syam utara. Syam utara itu yang sekarang disebut dengan Israel. Nah, sedangkan dari negeri Syam yang selatan, yang penting Palestina. Nah, negeri Syam yang selatan disebut dengan Israel. Nah itu dulunya itu Nabi Yakub berada di negeri Syam atau di Palestina. Di Palestina itu negara terkaya asalnya. Negeri Syam itu negara terkaya zaman Nabi Yakub alaihi salam. Nah, karena kedoliman dari saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam masuk di dalam sumur. Dalam sumur selama 40 hari ya. Selama 40 hari Nabi Yusuf berada di dalam sumur padahal masih kecil. Padahal anak kesayangan. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam menangis selama 40 hari. Karena menangis tidak henti-hentinya, sehingga
mata Nabi Yakub alaihissalam sampai tidak bisa melihat, sampai buta karena menangis, sampai buta karena ingat kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang dimakan oleh serigala, padahal didolimi oleh saudara-saudaranya. Karena merasa sayangnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, menangis terus siang malam tidak ada henti-hentinya sampai buta Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kan disebut dengan keturunan Nabi Yakub punya julukan Israel, julukan Israel, keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nah ternyata setelah 40 hari ada pertolongan Nabi Yusuf alaihissalam dan kemudian terangkat, tetapi kelihatan orang yang begitu cakap, maka akhirnya Siti Julaiha merasa tertarik sampai orang semuanya dan punya pemikiran Siti Julaiha supaya sering bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf dimasukkan penjara. Dimasukkan penjaranya bukan karena salah, tapi yang dimaksud supaya apa? Supaya Siti Julaiha sering bertemu dengan alasan pada saat itu bahwa Nabi Yusuf dianggap mencederai Siti Julaiha sehingga dihukum oleh raja, dimasukkan penjara. Padahal ada satu hukum di sana di mana suweh nak bahareup baju nak hareup berarti cirina eta teh jelas salah Nabi Yusuf. Tapi anu suwehna bah tukang berarti Nabi Yusuf mah teu salah. Eta mah kenyang di tukang gitu kan. Ku Siti Julaiha. Tapi walaupun demikian namanya juga raja, akhirnya putusan dari pengaruh istrinya Siti Julaiha dimasukkan penjara. Masuk penjara otomatis sering bertemu di Siti Julaiha. Akhirnya juga terhentilah hubungan keluarga antara Siti Julaiha dengan sang raja. Nah, Nabi Yusuf itu terkenal sebagai orang yang pandai mentakwilkan impian. Takwil impian. Jadi impian apa saja itu bisa ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu saat memberikan satu sodoran kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk mentakwilkan impian seorang raja, dan ternyata memang benar. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam pernah juga menyampaikan kepada Nabi Yakub alaihissalam dalam ucapan pada saat itu sebelum terjadi Qala Yusufu li abihi ini ra'aitu ahadas asara kawkaba wa samsaba qamara li sajidin. Itu dibaca kan, biasanya dibaca oleh kita itu malam Senin seberapa banyak 100 kali. Insya Allah akan berpengaruh kalau orang membaca itu malam Senin. Qala Yusuf li abihi ini ra'aitu ahada asara kawkaba wa samsaba qamara li sajidin. Dibaca 100 kali. Dan Yusuf ya. Akhirnya Nabi Yusuf dengan sabar dimasukkan penjara juga sabar. Akhirnya menikah dengan Siti Julaiha dan terjadilah Nabi Yusuf sebagai seorang raja. Nah, setelah jadi seorang raja, kalau sekarang mungkin disebut dengan di Israel, maka suatu saat ada kakak-kakaknya yang minta bantuan. Kakaknya minta bantuan ke negeri yang dirajai oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mereka tidak tahu bahwa itu adiknya. Padahal
Nabi Yusuf paham itu adalah kakaknya, karena menganggap bahwa yang namanya Yusuf itu sudah meninggal, karena tidak tahu ceritanya lagi. Setelah dimasukkan ke dalam sumur tidak tahu cerita. Tapi Nabi Yusuf paham bahwa itu adalah kakaknya, sehingga begitu membeli gandum maka langsung diberikannya gandum. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan tekniknya memasukkan kiloan timbangan dimasukkan ke dalam gandum. Langsung dibawa lancik nanti nyawer lancik. Nah ternyata ribut yang kiloan leungit gitu. Kiloan leungit disusul mungkin ya teh kudu meuli tadi. Kudu meuli tadi padahal itu upaya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya disusul. Nah, ditalek langsung ku raja. Padahal raja itu Nabi Yusuf alaihissalam. Langsung diceritakan, aku adalah adik-adik kalian. Aku adalah adik-adik kalian. Dirahasiakan, dina sidang, nam balik tapi kabeh lancik-lancik abdi kadir. Karena terkenal pada saat itu Palestina, negeri Syam dalam keadaan pailit. Keadaan pailit. Justru mengajak ngenta bantuan anak ke negeri Israel. Dibikin Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebutkan kaulah teh lancik arang adik arang pek datang ka dieu tapi tong sajurusan gitu. Sajurusan. Ieu jurusan ka dieu, jurusan ka dieu, jurusan ka dieu. Taruhlah ia membutuhkan kementeri ieu, ia membutuhkan kementeri ieu, ia membutuhkan kementeri ieu. Dibagi. Itu sudah ada unsur nepotisme. Ada unsur nepotisme dari Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya setelah itu barulah diketahui dan disampaikan kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf hidup kembali. Yusuf hidup kembali di raja, sehingga Nabi Yakub bisa tertolong lagi oleh Nabi Yusuf alaihi. Itu cerita pendeknya, cerita pendek panjang, cukup panjang, maka itu bukti dari kesabaran. Jadi Nabi Yusuf sabar, tetap anu ngaran berkalancet, ya, tetap simpati, sehingga bisa menolong dan menolong kehidupan kerajaan Nabi Yakub alaihi salam dengan kesabarannya. Itu gambaran sabar. Maka bacakan kurang oge doa Nabi Yusuf alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idqala Yusufu ya abihi ya abati ini ra'aitu ahada asaro kaukaba wasamsa wal qamara li sajidi surat Yusuf ayat ayat 4 masa 100 kalinya baru Senin. Nanti baru dari bawah 100 kali baru Senin. Surat Yusuf ayat 4. Itu dari pembacaan. Benar-benar bisa. Apalagi sekarang dunia semakin seperti ini. Maka dibutuhkan kita doa-doa yang dilakukan oleh para nabi. Karena pada saat itu Nabi Yusuf menyampaikan kepada ayahnya, baik kalau itu merobong seperti abihi, maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, jangan ceritakan kepada yang lain. Karena nanti yang lain kakak-kakak kalian yang sebanyak sekian ada asharot kaukaba, itu yang 11 orang nanti akan khianat, akan dolim kepada anda. Nah, sujud cumanya. Itu asam sawal komaro li sajidin. Jadi matahari dan bulan semuanya sujud kepada aku. Jadi kabeh tunduk, termasuk Siti Zulaikha.
terus sampai tunduk. Ya, mudah-mudahan ente kabehan anak gitu bisa. Kenai banget nama. Rumah ke sekieu. Banget nama. Entong jadi mudah-mudahan jadi kasep kade. Kenai banget nama. Tapi harismana yang harus kita kejar. Harismanya kita kejar bisa kieu gitu. Enak gara-gara mat saya jadi bangetna kawas Nabi Yusuf. Kalau untuk bahasa Yusuf, kamu kawas Yusuf gitu. Jadi yang penting kita punya harisma seperti harisma Nabi Yusuf alaihi salam. Ya dengan ikhlas saja baca. Kita 100 kali setiap malam Senin. Nah, itu kan minggunya. Mun minggu teh kali itu malam Senin. Jadi malam besok mulai kita baca dari mulai besok malam Senin gitu ya. Kita ingat pada mulai dari bulan Ramadan. Mulai mudah-mudahan